Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas sumber-sumber yang Anda bagikan ya, soal situasi yang lagi panas nih antara pemerintah Presiden Trump dan Harvard. Iya, betul. Fokusnya ke mahasiswa internasional ya. Sumber kita dari beberapa artikel berita terbaru. Oke, misi kita kali ini coba kita urai bareng-bareng ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa begitu? Terus dampaknya ke siapa saja? Termasuk mahasiswa dari Indonesia juga kan? Siap, mari kita bedah. Siap. Jadi kalau dirangkum nih, pemerintah Trump baru-baru ini ambil langkah yang cukup keras ya ke Harvard? Iya, drastis banget malah. Mereka cabut izin Harvard buat terima mahasiswa internasional baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Itu satu. Terus ada lagi soal dana kan? Betul, dana hibah federalnya dibekukan. Jumlahnya nggak main-main loh, sekitar 3 miliar dolar AS. Itu kalau dirupiahkan, wah 48 triliun rupiah. Wah, gede banget itu. Ada lagi? Ada. Kontrak federal lain senilai 100 juta dolar juga dibatalkan. Dan ini yang lebih luas lagi, penjadwalan wawancara visa pelajar global juga ditangguhkan sementara. Ditangguhkan, kenapa itu? Katanya sih untuk pemeriksaan media sosial yang lebih ketat. Jadi efeknya nggak cuma ke Harvard ini. Agak kaget juga ya dengernya. Iya bener. Nah, alasannya apa sih dibalik semua ini? Kok bisa sampai sejauh itu? Nah, ini yang menarik. Alasan resminya juga, gimana ya, cukup pedas. Pemerintah Trump secara spesifik menuduh Harvard mendorong kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Wah, tuduhannya serius banget itu. Ada penjelasan lebih lanjut soal tuduhan kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok gitu? Kok spesifik sekali ya? Sumbernya nggak merinci bukti spesifik soal kerjasama Tiongkok itu sih. Jadi ya kesannya memang lebih kayak bagian dari retorika politik yang lebih luas aja. Oh gitu. Jadi mungkin terkait sama pandangan yang udah ada sebelumnya. Bisa jadi, ini nyambung sama kritik lama dari kalangan konservatif ke universitas elit kayak Harvard. Kan mereka sering dianggap terlalu kiri, biayanya selangit, terus fokusnya ke isu DEI, keberagaman, kesetaraan, inklusi, ketimbang program akademis yang katanya lebih dukung ekonomi. Oke. Terus ada pemicu spesifiknya nggak baru-baru ini? Nah iya, protes soal Gaza yang ramai di kampus-kampus AS tahun 2024 itu disebut-sebut jadi semacam pemicu terakhir gitu. Memperuncing situasi di atas kritik dasar yang memang udah ada. Pantesan kalau mahasiswa internasionalnya jadi pada khawatir ya. Jumlahnya kan lumayan banyak di Harvard. Banget. Sekitar 27% dari total mahasiswa Harvard itu internasional. Itu hampir 6.800 orang loh. Pasti rasanya campur aduk banget buat mereka. Sumbernya cerita soal kondisi mereka nggak? Ada. Sumber kita cerita soal kepanikan dan kebingungan. Ada mahasiswa S2 dari Selandia Baru namanya Jared, baru mau mulai, ya jelas patah hati dia. Waduh. Terus ada Stella Maria Kuznetsova dari Rusia, dia udah hampir lulus, malah cemas soal visa kerjanya nanti gimana. Ada juga Leo Garden dari Swedia, wisudanya jadi terasa nggak pasti. Kasian banget ya. Iya, bahkan ada mahasiswa S2 dari Tiongkok yang sampai begadang mikirin plan B. Takut nggak bisa lanjut studi atau balik lagi ke AS. Mereka semua tiba-tiba hadapi ketidakpastian status hukum gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa internasional, gimana dampaknya buat mahasiswa kita dari Indonesia? Kan ada juga yang kuliah di sana pakai dana pemerintah. Iya, betul. Menurut data yang dikutip, ada 136 mahasiswa Indonesia yang dibiayai Kemendikbudristek di berbagai jenjang di AS. Termasuk beberapa di Harvard juga walau katanya ada satu yang baru aja lulus. Terus nasib mereka gimana sekarang? Ya itu, masih belum jelas juga. Sangat tergantung hasil pengadilan di AS nanti. Tapi pemerintah kita, lewat Kemendikbudristek dan LPDP, katanya sih udah mulai koordinasi buat antisipasi. Mereka anggap ini apa? Mereka lihat ini sebagai kondisi force majeure. Sesuatu yang ya di luar dugaan banget lah. Oke, nah Harvard sendiri gimana? Masa diem aja digituin? Oh enggak dong. Respon Harvard cepat dan tegas. Mereka langsung gugat balik pemerintah AS di Pengadilan Federal Boston. Oh, mereka lawan ya? Apa inti gugatannya? Intinya, mereka bilang tindakan pemerintah itu ilegal, langgar konstitusi AS, dan intinya sih kayak tindakan balasan yang bahayain misi akademis Harvard. Masuk akal sih argumennya. Malah di gugatannya mereka bilang terang-terangan, tanpa mahasiswa internasionalnya,
Harvard bukanlah Harvard. Kuat banget ya pernyataannya. Iya benar. Terus gimana status hukumnya sekarang? Mahasiswa yang udah di sana jadi harus pulang nggak? Nah, untuk sekarang ada sedikit angin segar nih. Hakim federal namanya Ellison Burroughs, dia kabulkan permintaan awal Harvard. Jadi, ada perintah penangguhan sementara untuk kebijakan pemerintah itu. Oh, jadi ditunda dulu kebijakannya? Iya, untuk sementara waktu. Artinya, Harvard masih bisa terima mahasiswa dan akademisi internasional. Visa mereka, F1 dan J1, itu statusnya dipulihkan sambil kasus hukumnya jalan. Oke, jadi yang udah di AS aman sementara ya? Nggak perlu buru-buru pergi? Betul, itu penting banget buat dicatat. Yang udah di AS, dengan visa valid, nggak perlu langsung keluar dari negara itu. Syukurlah kalau gitu. Tapi tadi kan disebut ada penangguhan penjadwalan visa global untuk pemeriksaan medsos. Itu gimana? Nah, itu beda lagi. Penangguhan proses penjadwalan wawancara visa global untuk pemeriksaan tambahan itu masih tetap berlaku. Itu terpisah dari kasus spesifik Harvard ini. Oh, oke. Jadi tantangan buat calon mahasiswa baru secara umum masih ada ya soal visa? Ya, betul. Itu masih jadi PR tersendiri. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan sebentar, situasinya ini rumit ya, berlapis-lapis. Ada pertarungan hukum kelas kakap antara kampus top sama pemerintah. Iya, terus ada kecemasan nyata dari ribuan mahasiswa di seluruh dunia, termasuk dari kita Indonesia. Dan semua ini kayaknya terjadi di tengah perdebatan ideologi yang lebih besar ya soal peran universitas zaman sekarang itu harusnya gimana. Persis. Penangguhan sementara ini memang kasih sedikit lega, tapi ya pertarungan utamanya kayaknya masih panjang ini. Bener-bener. Dan mungkin ini ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Di satu sisi kan ada klaim pemerintah soal keamanan, soal ideologi. Di sisi lain, Harvard ngotot bilang pertukaran internasional itu vital buat misi mereka. Ya juga. Keseimbangannya gimana ya? Nah, itu dia. Menurut Anda, gimana seharusnya keseimbangan ideal antara dua kutub ini dicapai, khususnya dalam pendidikan tinggi global? Terus, pinjam kata-kata mahasiswa tadi, apa ya dampaknya kalau institusi yang dianggap cahaya istimewa di dunia ini terus-terusan dapat batasan kayak gini ke depannya? Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin pembahasan kita kali ini. Iya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.